Ya. Selamat sore untuk kita semua. Pada sore hari ini kami akan melakukan proses coaching dengan Pak Guru, Pak Ahmad, Guru SD. Oke. Pada kesempatan ini kami ingin mendiskusikan atau merefleksi berkaitan dengan perkembangan pembelajaran di dalam kelas. Selamat sore Pak Ahmad. Sore Pak, sore. Oke, ya. Kemarin katanya mau mendiskusikan atau merefleksi proses pembelajaran di dalam kelas. Apakah betul itu Bapak? Iya nih Pak, saya mau bagi-bagi cerita ini. Kebetulan saya punya masalah sedikit di kelas. Artinya siswa-siswa saya ini saya sudah menggunakan berbagai media pembelajaran, walaupun tidak se-elit ya, tapi saya sudah menggunakan berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap saja pemahaman mereka masih belum terlalu paham tentang pembelajaran yang saya berikan. Oke, baik Bapak. Artinya kalau saya lihat tadi Bapak sudah berusaha dengan menggunakan metode berbasis media dan ternyata anak-anak belum bisa juga paham. Oke. Kira-kira masalahnya sampai terjadinya seperti itu Bapak, apa sih masalahnya kalau dari Kalau saya lihat sih Pak ya, mungkin ya kalau dari pengamatan saya, kemungkinan mereka ini, anak-anak saya ini kan, saya sudah menggunakan media video, media PPT, kemudian bahkan saya juga sering membawa mereka ke lingkungan, Pak. Jadi saya juga agak bingung, ada apa masalahnya mereka ini? Mengapa mereka tidak bisa mengerti dengan apa yang saya berikan di kelas? Kira dari kacamata pribadi Bapak itu kan melihat kondisi siswa itu kan Bapak sendiri kan yang tahu. Kira penyebab sampai mereka tidak bisa paham itu Bapak sudah berupaya untuk membawa mereka dalam konteks lingkungan dan menampilkan video, tetapi anak-anak masih belum bisa. Dari masalah ini, kira-kira Bapak merencanakan seperti apa nanti untuk menyelesaikannya? Iya, mungkin saya pikir mereka memang sebelum pembelajaran saya lupa mengkondisikan mereka sesuai kebutuhan mereka. Jadi saya lupa, artinya mendiagnosis kebutuhan belajar mereka. Mungkin itu yang saya harus gunakan terlebih dahulu sehingga saya tahu minat mereka apa untuk materinya. Tapi khusus materi-materi yang tidak sesuai saja yang mereka seperti itu. Artinya saya mungkin akan mencoba mengkelompokkan siswa dulu untuk yang minat video siapa saja, yang minat menggambar siapa saja. Mungkin harus itu kali ya Pak ya. Oke, baik. Dari cerita Bapak tadi, kalau dari saya Bapak, artinya Bapak tadi kan mengatakan bahwa mungkin dalam proses yang Bapak sudah lakukan selama ini belum pernah melakukan proses diagnostik atau melihat kemampuan awal dari peserta didik, apakah kita bisa kan melakukan proses sesuai dengan kebutuhan murid atau sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi Bapak tadi sudah memberikan sebuah solusi dan saya juga sepakat dengan hal itu Bapak. Artinya kalau kita sudah berupaya dengan maksimal untuk menuntun anak tetapi anak belum mengalami perubahan, kita selalu mencoba untuk merubah strategi kita atau mencari
mencari metode atau strategi yang cocok untuk kebutuhan mereka. Baik sekali tadi Bapak, kalau saya kutip apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Oke. Rencana keputusan Bapak untuk mengeksekusi program ini kapan, Bapak? Ya mungkin saya akan mulai minggu depan lah untuk buat RPP dengan berdiferensiasi begitu, artinya mengakomodir semua kebutuhan siswa dulu, kemudian memberikan materi dan menyiapkan media sesuai kebutuhan dan minat siswa itu. Iya, mantap sekali. Kalau saya lihat perencanaan Bapak dan keputusan Bapak itu tidak menunggu waktu yang akan datang, tetapi dalam waktu ini juga Bapak sudah mengagendakan untuk memulai sebelum terlambat. Ini luar biasa dari saya terhadap rencana dan keputusan Bapak berkaitan dengan situasi yang dialaminya. Oke, baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat sore Pak. Selamat sore Bapak. Saya dengar Bapak mau ketemu saya sore ini. Iya Bapak. Ada memang yang perlu di... Iya Pak, saya memang ingin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan kondisi yang terjadi dalam kelas. Karena saya melihat kemampuan anak-anak ini Bapak, kemampuan dasarnya mereka ini memang fatal sekali. Karena masih ada anak-anak yang belum bisa menghitung, belum bisa membaca, ya. Padahal mereka sudah SMA kelas 1 atau kelas 10, masih ada seperti itu. Ini kelemahan selama ini memang kalau saya perhatikan, apakah di SD tidak diajarkan, di SMP tidak diajarkan, tetapi mereka bisa lulus SD, lulus SMP, dan sekarang sudah SMA kelas 1. Makanya saya bingung Bapak, saya perlu mendiskusikan hal ini. Oh, Bapak mengajar mata pelajaran apa, Pak? Saya mengajar mata pelajaran fisika, Bapak. Ini ada erat kaitannya dengan menghitung dan membaca. Iya, memang pembelajaran fisika ini kan dasarnya kita ini menguasai konsep dan menguasai rumus. Kalau konsepnya kita tidak kuasai, rumusnya kita tidak kuasai, maka kita tidak bisa. Nah, di sini masalahnya belum bisa menguasai konsep, belum bisa menguasai rumus, menghitung saja. Ya, mereka tidak bisa 1 dibagi 2 itu berapa. Kadang-kadang hasilnya mereka tahu apa 0,5, tapi prosesnya tidak tahu. Kadang-kadang anak-anak begitu, tidak tahu sumbernya dari mana. Itu masalah mendasarnya. Menurut penglihatan Bapak, kira-kira apa ya alasan yang paling mendasar siswa itu seperti itu? Ya, memang Bapak, kalau saya perhatikan anak-anak ini di era modern ini, beda dengan zaman kita dan zaman mereka. Dan saya lihat juga anak-anak di kelas ini, mereka ini mau mencari yang instan. Kedua, tidak mau berusaha. Ya, misalnya, ketika kita ajarkan 1 tambah 1 saja, 1 tambah 1 saja mereka yang mau. Makanya 2 tambah 2 mereka tidak bisa. Maka itu bingung saya. Anak-anak ini butuh tuntunan yang ekstra kalau saya perhatikan mereka ini, dan saya juga berharap sekolah nanti harus kerjasama dengan orang tua supaya anak-anak di sini bukan cuma di lembaga pendidikan saja proses belajar mereka, tetapi di rumah juga harus ada jadwal belajar mereka. Dan saya sendiri dari mata pelajaran fisika ini
menginginkan anak-anak itu kan harus tahu itu perkalian. Karena ketika mereka tahu perkalian, otomatis pembagian mereka tahu. Sebaliknya juga kalau mereka sudah tahu penjumlahan, maka pengurangan. Maka saya harus mencoba merancang strategi pembelajaran dulu sesuai dengan kemampuan mereka. Begitu dari saya, kurang lebih Bapak. Saya punya rencana. Oh ya, saya sudah mendapatkan poinnya, Pak. Artinya Bapak ingin mengkomunikasikan ini dengan orang tua mereka, kemudian memberikan materi-materi dasar tentang perkalian. Jadi itu saya kira itu hal yang baik. Kira-kira seperti apa yang harus dikomunikasikan dengan orang tua dalam hal ini? Iya, artinya di sini saya berharap nanti sekolah bisa membuat kerjasama. Artinya semua tugas, khususnya dari saya nanti, harus ada tanda tangan dari orang tuanya. Misalnya saya kasih tugas hari ini, nah, pas pertemuan berikut, saya minta itu tugas, paling tidak orang tua sudah memberikan tanda tangan. Kalau memang tidak tanda tangan, saya minta foto dokumen kerjasama dengan orang tuanya. Nah, di situ juga saya tahu nanti bahwa anak-anak di sini tidak hanya mereka ya kan belajar di sekolah, tapi mereka juga ada belajar di rumah bersama dengan keluarga atau orang tuanya. Mungkin saya seperti itu Bapak. Karena saya melihat anak-anak yang di asrama nanti, kebetulan ini masih ada anak-anak yang tinggal di asrama di sini, diusahakan dengan Bapak asrama lah, atau Bapak kosnya mereka. Supaya mereka itu ada waktu untuk belajar. Karena saya lihat anak-anak ini kalau dengan handphone itu dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Ya. Tidak ada ruang, tidak ada waktu untuk mereka mencoba membaca buku, mencoba untuk menghitung, ya. Sehingga mereka mencari yang instan saja, Bapak. Mungkin saya seperti itu rencananya. Ya. Oh iya, iya. Selain dengan mengkomunikasikan dengan orang tua tadi, kemudian ada pembuatan jadwal seperti itu. Kira-kira ada nggak cara yang lain yang bisa membantu untuk memperbaiki belajar siswa di kelas? Ya. Selain dari itu, Bapak, cara dari saya juga berkaitan dengan pola atau strategi anak-anak yang punya kemampuan menghitung dasarnya itu tidak tahu membaca juga. Pertama, sebelum memulai pembelajaran 15 menit pertama atau 5 menit pertama itu saya ambil waktu, dia punya rentanan 5 menit sampai 15 menit itu Bapak, saya sisihkan waktunya bahwa anak-anak itu 5 menitnya mereka membaca dulu materinya, diberi kesempatan 1-2 orang untuk ke depan untuk membacakan materi kita. Setelah itu berapa orang juga saya persilakan untuk mereka membuat perkalian. Perkaliannya dari kalian 9 sampai kalian 4. Kaliannya menurun. Supaya mereka ini tahu perhitungan, Bapak. Numerasi dan literasinya mereka itu supaya terbiasa. Mungkin dari saya seperti itu, Bapak. Saya kira itu hal yang baik ya Pak ya. Artinya untuk membantu mereka bisa dengan komunikasi dengan orang tua tadi, kemudian membuat 5 menit literasi untuk perhitungan, perkalian atau pembagian 5 menit sebelum pembelajaran itu bagus sekali. Kira-kira waktu untuk melaksanakan itu kira-kira mulai kapan Pak ya? Memang selama ini Bapak saya mencari ruang dalam RPP saya, dalam rancangan pembelajaran saya. Oleh karena itu sekarang saya mencoba sekarang saya menyusun RPP-nya untuk pertemuan berikut ini saya mengeksekusinya seperti itu Bapak. Karena karena menurut saya Bapak, kenapa saya menargetkan selesai materi kepada anak-anak, tetapi anak-anak itu tidak mendapatkan sesuatu dari materi itu. Oleh karena itu target saya selain mereka menyelesaikan belajar materi itu, ada sesuatu yang mereka dapat dari materi yang diajarkan itu.
Mungkin dari situ. Untuk pertemuan berikut memang saya sudah memulai rencana ini, Bapak. Oh iya iya iya. Kalau memang itu sudah menjadi kesepakatan Bapak atau keinginan Bapak untuk segera memulainya, berarti saya tunggu konfirmasinya kira-kira nanti kapan kita Ya, ngobrol-ngobrol lagi untuk bisa mengetahui apakah sudah mulai atau tidak ya Pak ya. ya, Eh, baik. Baik, terima kasih atas kunjungannya Pak. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya, ceritanya pada hari ini. Sekian, selamat sore. Terima kasih juga Bapak atas sharingannya, atas motivasinya. Mungkin dengan diskusi kali ini saya bisa mengalami perubahan dan anak-anak dalam kelas juga bisa mengalami perubahan dari proses yang saya akan jalankan. Harapannya dari proses diskusi kita, proses sharing kita, dan motivasi dari Bapak juga, strategi dari Bapak tadi untuk membangkitkan semangat saya untuk lebih kreatif, lebih inovatif dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Harapannya kita bisa berjumpa lagi dalam suasana yang seperti ini lagi. Terima kasih, selamat sore Bapak.